サビトが助けてくれた。水の呼吸、死の型、打ちしよう。Sebelum itu subscribe channel ini supaya Mimin lebih semangat, dan yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Di episode sebelumnya, Ubuyashiki mengutus seekor gagak untuk mengajak Tamayo bekerja sama dengan Shinobu Kocho yang ahli tentang tubuh iblis dan farmakologi untuk memeriksa Nezuko. Apa Ubuyashiki ingin mengelabui Tamayo? Tentu tidak, ini demi mengalahkan Muzan. Ubuyashiki mengundang Tamayo untuk datang ke kediamannya. Yushiro sempat panik dan mengkhawatirkan Tamayo karena ada yang datang dan mengetahui tempat persembunyian mereka. Yushiro bergegas memeriksa Tamayo, namun ternyata Tamayo baik-baik saja. Yushiro mengajak untuk segera pindah lagi karena tempat tinggal mereka sudah diketahui orang lain, Yushiro juga sudah selesai mempersiapkannya. Tetapi sekarang mereka tidak perlu untuk pindah lagi. Karena Nezuko sudah bisa menaklukkan matahari, sesuatu sudah mulai bergerak mungkin sebelumnya. Peristiwa hari itu akhirnya mencapai puncaknya, Tamayo akan merangkum semua hasil penelitiannya dan membawanya untuk pergi ke kediaman Ubuyashiki. Tamayo menerima undangan untuk memeriksa Nezuko di kediaman Ubuyashiki dan akan berangkat bersama Yushiro. Tanjiro mendapat surat dari Tuan Kagaya, ia diminta untuk bicara bersama Tomioka. Sebenarnya Tuan Kagaya ingin mengobrol dengannya berdua, tapi tubuhnya sekarang sudah tidak bisa bergerak karena kesehatannya yang semakin memburuk, jadi beliau meminta Tanjiro yang melakukannya. Selama ini Tomioka selalu sendirian, Tuan Kagaya ingin dia mulai melangkah ke depan dengan bantuan Tanjiro dan berbicara dengannya secara sabar. Hai. Singkat cerita pagi hari sudah tiba, Aoi melihat Tanjiro keluar yang dikiranya akan mengikuti pelatihan Hashira dan ingin melarangnya, karena Tanjiro masih belum fit 100%. Namun sebenarnya Tanjiro ingin menemui seseorang, sehingga Aoi memperbolehkannya. Tanjiro bertanya kepada Aoi apa yang harus dikatakan pada seseorang yang sedang sendirian agar dia sadar bahwa dia tak sendirian. Aoi juga tak begitu mengerti, tapi dalam kasusnya ia lebih ingin dibiarkan untuk sendiri. Sebelum berangkat, Aoi memberikan bekal onigiri untuk Tanjiro dan orang yang ingin ditemuinya, Tanjiro pun berangkat. Setibanya di depan gerbang, ia berteriak tapi tak ada yang membuka pintu. Tomioka yang ada di dalam hanya diam tak menghiraukannya, akhirnya Tanjiro masuk sendiri. Tomioka sampai kaget Tanjiro tiba-tiba masuk. Tanjiro bercerita jika sedang diadakan pelatihan Hashira, tapi Tomioka sudah mengetahuinya. Namun Tanjiro baru diperbolehkan mengikuti pelatihan tersebut 7 hari lagi karena kakinya belum sembuh. Tanjiro ingin berlatih dengan Tomioka tapi ia menolak, kenapa tidak boleh? Tanjiro mencium aroma marah dari Tomioka, apa yang membuatnya marah? Ia marah karena Tanjiro tidak mengasah pernapasan air, seharusnya Tanjiro menjadi pilar air. Tanjiro meminta maaf soal itu tapi ia sudah bicara pada Urokodaki, mengubah gaya pernapasan atau membuat teknik turunan baru itu hal yang lumrah, terutama pernapasan air, karena tekniknya mendekati dasar dan ada banyak turunan darinya. Namun bukan itu maksud Tomioka. Posisi Hashira air sedang kosong, harus segera ada yang menjadi Hashira air. Bukankah itu posisi Tomioka? Ia merasa bukan sebagai Hashira air, Tanjiro pun disuruh pergi. Tomioka benar-benar mengabaikan Tanjiro, tapi ia teringat surat dari Tuan Kagaya untuk bersabar berbicara dengan Tomioka. Hai. Besoknya Tanjiro membawakan onigiri kembali, tapi Tomioka tak membuka pintu sehingga onigirinya disimpan di depan pintu. Hari berganti malam, Tomioka masuk ke kamarnya, terlihat ada Tanjiro yang tertidur menunggu Tomioka. Ia melihat Tomioka memakan onigirinya, tapi ia tak mengatakan apapun dan meninggalkan Tanjiro lagi. Tanjiro terus mengikuti perginya Tomioka dan meminta dilatih olehnya, bahkan saat mandi pun Tomioka diikuti Tanjiro. Apa ini akan berlanjut seumur hidup? Jika Tomioka mau bicara, apakah Tanjiro akan berhenti? Akhirnya Tomioka pun mau bicara dengan Tanjiro, ia menceritakan sebenarnya Tomioka tidak lulus seleksi akhir saat ujian di gunung yang penuh bunga. Pada saat itu ada orang yang mati akibat Tomioka, dia adalah Sabito. Ketika itu mereka sedang berumur 13 tahun, mereka cepat akrab karena sama-sama kesepian. Sabito merupakan pemuda baik hati yang menjunjung nilai kebenaran, tetapi hanya Sabito yang gugur dalam ujian tahun itu. Dia mengalahkan sebagian besar iblis di gunung itu sendirian tapi ia tidak lolos ujian sedangkan yang lain semuanya lolos. Tomioka terluka dan dikejutkan oleh iblis pertama yang menyerangnya, saat itu Sabito menyelamatkan Tomioka.
Kemudian ada yang berteriak meminta tolong. Sabito bergegas pergi untuk menyelamatkan orang tersebut dan menyerahkan Tomioka kepada anak-anak yang lain. Tomioka yang terluka pun pingsan sambil melihat Sabito yang pergi. Saat tersadar, ujian telah selesai, entah bagaimana Tomioka bisa bertahan selama 7 hari dan berhasil lolos ujian. Apa dia layak lolos? Karena Tomioka tak mengalahkan iblis sekalipun dan selalu diselamatkan oleh temannya, sedangkan Sabito gugur dan tak lolos ujian. Tomioka merasa tak layak menjadi pilar air dan tak sebanding dengan Hashira yang lain, ia berbeda dengan mereka. Tak ada tempat untuknya di pasukan pembasmi iblis, ia meminta Tanjiro untuk berlatih dengan Hashira yang lain saja, itu yang terbaik. Tomioka merasa tidak akan bisa memunculkan tanda bercak pembasmi iblis. Mendengar cerita dari Tomioka, Tanjiro sedikit paham akan perasaannya, ia pasti merasa harusnya dia yang mati. Tanjiro tahu betapa sakitnya ditinggal oleh orang yang sangat disayangi dan berharap bisa menggantikan orang yang mati tersebut, terlebih jika dia mati karena melindungi kita. Sabito merupakan pemuda yang melatih Tanjiro di Gunung Sagiri, dia yang seharusnya sudah mati masih bisa menolong Tanjiro. Sabito mengikuti ujian dengan Tomioka, jika ia masih hidup ia seumuran dengan Tomioka. Sabito hebat sekali bisa menolong semua orang di ujian seleksi, sedangkan Tanjiro tak bisa melakukannya, untuk melindungi diri sendiri saja sudah kesulitan. Jika Sabito hidup ia pasti menjadi pendekar pedang yang sangat hebat, pasti itu juga alasan mengapa Tomioka merasa dirinya yang harus mati. Tanjiro juga mengerti perasaannya karena dia diselamatkan oleh Rengoku yang juga mati demi melindungi Tanjiro. Ketika itu mungkin lebih baik Tanjiro yang mati karena mungkin kelak Rengoku bisa mengalahkan Muzan. Tapi jika sudah diberi kepercayaan maka kita harus menjaganya. Itu yang dikatakan Inosuke. Tapi apa yang harus dikatakan Tanjiro kepada Tomioka? Seperih ataupun terhinanya yang dirasakan, kita harus tetap hidup meski dia tak mengakuinya. Tomioka pasti telah berusaha keras berlatih untuk menjadi seorang Hashira, entah berapa banyak penderitaan yang dialami Tomioka. Tanjiro merasa tak berhak berbicara karena tak tahu apa-apa tentang Tomioka, tapi ada satu hal yang ingin ditanyakan Tanjiro. Apa kau tidak ingin meneruskan hal yang sudah dipercayakan oleh Sabito? Seketika Tomioka langsung merasakan tamparan Sabito ketika dulu. Ia diminta untuk tak berkata harusnya dia yang mati, jika begitu Sabito ingin menyudahi pertemanan mereka. Mbaknya Tomioka yang harusnya besok menikah pun lebih memilih melindungi Tomioka dari iblis meski tahu resikonya. Jangan menghina pengorbanan dia. Tomioka harus meneruskan masa depan dari nyawa yang sudah dikorbankan mbaknya. Tomioka tiba-tiba mengingat perjanjiannya dengan Sabito ketika dulu, namun Tomioka tak ingin mengingatnya karena jika mengingatnya, itu akan membuat ia sedih dan tak bisa berbuat apa-apa. Tomioka merasa seperti kekanak-kanakan selama ini. Gawat, Tanjiro melihat Tomioka malah tidak bergerak sama sekali, apakah Tanjiro mengatakan hal yang buruk? Di saat Tomioka sudah sadar dan ingin ikut pelatihan juga, Tanjiro malah punya ide dan mengajak mengadakan kontes makan soba bersama Tomioka, mereka pun makan soba bersama. Tanjiro gagal paham pada Tomioka. Soal pelatihan, Tomioka belum dengar apa-apa dari Kocho, dia bilang apa pada Tanjiro. Tanjiro pun tak mengetahui apapun karena Shinobu Kocho tak mengatakan apa-apa. Kocho sepertinya sedang kesal pada Tomioka, tapi ia berusaha untuk mengendalikannya karena menurutnya itu sangat kekanakan. Kocho berusaha menahan emosinya tersebut. Tiba-tiba ada Kanao, ia akan mengikuti pelatihan Hashira Angin dan setelah itu ia meminta untuk dilatih oleh Shinobu Kocho sebagai gurunya jika sudah menyelesaikan pelatihan Hashira Batu. Shinobu tak bisa mengikuti pelatihan ini, ia meminta Kanao untuk masuk, ada yang ingin dibicarakan Shinobu kepada Kanao. Ini sudah saat yang tepat, ia akan menceritakan iblis yang membunuh kakaknya, Kanae, dan memberitahukan bagaimana cara membunuh iblis tersebut. その鬼の殺し方について話しておきましょう。